Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya kelas 5 ABC, insyaallah pada kesempatan kali ini Pak Rizky akan menjelaskan tentang materi pelajaran kita PAI mengenai surat At-Tin. Sebelumnya Pak Rizky perkenalkan dulu, pada kesempatan tahun pelajaran 2020-2021 ini Pak Rizky diamanatkan untuk pengajar PAI kelas 4 dan kelas 5. Mungkin sebagian sudah kenal dengan Pak Rizky dan sebagian lagi belum. Insyaallah pada kali ini Pak Rizky akan mengajarkan kalian tentang PAI. Langsung saja kita mulai. Mohon disimak dengan baik. Materi pertama kita di kelas 5 ini, yang pertama adalah mengaji surat At-Tin. Ya, sebelum kita mengaji surat At-Tin, ya, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Jika ada manusia menggunakan akalnya untuk kejahatan, dia akan menjadi manusia yang sangat hina. Nah, di sini kita di kelas 5 ini, di bab 1 ini, tujuan yang ingin dicapai agar anak-anakku dapat membaca surat At-Tin dengan baik dan benar dan fasih sesuai dengan tajwidnya. Sebelum kita membaca surat At-Tin, ya, surat At-Tin ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, surat Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Ada surat Madaniyah berarti diturunkannya di Madinah Al-Munawwarah. Surat At-Tin ini terletak pada juz 30 atau juz ammah dan merupakan surat yang ke-95. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Ya, Pak Rizky ulangi lagi. Surat At-Tin ini merupakan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinatul Munawwarah. Surat At-Tin ini berada di dalam juz 30 atau juz ammah. Surat At-Tin ini berjumlah 8 ayat. Ya. Surat At-Tin diambil dari kata yang terdapat dalam ayat pertama. At-Tin artinya buah tin, yaitu nama buah yang terdapat di wilayah Jazirah Arab. Di Arab sana ada buah yang namanya At-Tin. Kalau anak-anakku sudah melaksanakan haji maupun umrah, nanti kalian bisa temukan buah tin di sana, di Arab Saudi sana. Marilah kita mulai untuk membaca surat At-Tin. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Dan nanti anak-anakku bisa mengulang-ulang lagi di rumah mengenai pembacaan surat Ad-Din. Ya, membaca Al-Quran harus dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ya, baik itu ada izhar jelas, ikhfa samar-samar, maupun idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, maupun qalqalahnya. Ya, contohnya kita bahas tentang hukum qalqalah di dalam surat Ad-Din. Ya, di situ ada ayat yang berbunyi summa radadnahu. Ya, huruf dal mendapatkan harokat sukun, berarti hukumnya qalqalah sugra karena berada di tengah ayat. Cara bacanya bagaimana? Harus dipantulkan. Summa radadnahu. Rodad, ya, rodadnahu, dal fathah bertemu dengan dal berharokat sukun, harus dipantulkan. Nah, hukumnya qalqalah sugra. Ya, ada lagi laqad khalaqnal, laqad, ya, dal sukun, hukumnya qalqalah, wajib bacanya dipantulkan. Ada lagi berikutnya laqad khalaqnal, khalaqo, ya, ada kha, lam, qaf berharokat sukun, wajib dibaca pantul, hukumnya qalqalah sugra. Taqwim, taqo, ya, taqwim wajib dipantulkan, sama qalqalah sugra. Khalaqna, khalaqna ya, hukum tajwidnya adalah qalqalah kubra. Ini harus diingat-ingat, ya. Qalqalah ada qalqalah kubra, ada qalqalah sugra. Qalqalah kubra biasanya di akhir ayat. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad di akhir ayat biasanya qalqalah kubra, harus berharokat sukun, dalnya sukun. Laqad khalaqnal hukumnya adalah qalqalah sugra karena dia berada di tengah-tengah ayat dan berharokat sukun. Khalaqnal, ya, itu masalah qalqalah, ya. Selanjutnya tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surat Ad-Din. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat, baik ketika berharokat fathah, kasrah maupun domah. Perhatikan contoh di bawah ini. Ya, mat fathah, laqad khalaqnal insana, ya, wa 'amilus solihat, ya, itu yang berharokat fathah. Anak-anak bisa lihat di halaman 4 di buku cetaknya. Yang kasrah wattin wa turi sinin. Contoh yang mad dhammah illal ladzina amanu, ya, perhatikan.
Selanjutnya cara membaca berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Perhatikan beberapa contoh lafal di bawah ini. Ya. Ada hukum ikhfa yang berarti samar-samar. Ada hukum izhar syafawi, harus wajib dibaca jelas. Ada yang disebut izhar khalqi, dibaca jelas. Ya, contohnya laqad khalaqnal insana. Insana, dua harokat atau dua ketukan. Bacanya samar-samar. Insana. Ya, ikhfa dibaca samar. Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ya, huruf ikhfa ada 14. Ya. Ada 14. Salah satunya ada sin. Sin kecil. Tidak kalau yang besar shin. Sama sin maupun shin. Apabila huruf nun sukun bertemu huruf sin kecil atau shin besar, maka cara membacanya adalah ikhfa samar-samar. Insana. Selanjutnya adalah izhar syafawi. Harus dibaca dengan jelas. Falahum ajrun. Ya, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Falahum ajrun. Harus dibaca dengan jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh dimasukkan. Falahum ajrun. Ya, selanjutnya ada izhar khalqi, dibaca jelas. Ajrun ghairu. Ada huruf ra tanwin bertemu dengan huruf ghain, izhar. Ya, ain, ghain. Ya, harus dibaca jelas. Ya, alif, ain, ghain, ha, kha, huruf izhar harus dibaca dengan jelas. Selanjutnya adalah izhar syafawi, dibaca jelas. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun, mamnun, maka harus dibaca dengan jelas. Tidak boleh samar, tidak boleh disamarkan, didengungkan. Ya, harus dengan jelas. Nah, selanjutnya anak-anakku diharapkan untuk menghafal surat At-Tin. Ya, ini termasuk surat yang sangat pendek. Jumlah ayatnya ada 8. Ya, jumlah ayat yang sedikit ini memudahkan anak-anak untuk menghafal. Ya, perhatikan dengan seksama bacaan dari surat At-Tin. Sebelum menghafalnya, maka anak-anak harus memulainya dengan membaca dengan fasih. Ya, satu ayat dulu dimulai dengan sampai lancar, kemudian diulang-ulang lagi. Ya, diulang-ulang lagi. Setelah sudah satu ayat lancar, barulah boleh anak-anakku lanjut ke ayat kedua. Ya, nanti boleh minta orang tuanya atau kakak atau adiknya untuk menyimak hafalan anak-anak sekalian. Ya, kita ulang lagi berkali-kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Terus diulang-ulang. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, setelah anak-anak sudah hafal surat At-Tin, ada satu lagi yang diajarkan oleh ulama-ulama. Kalau sehabis baca surat At-Tin, ayat terakhir
anak-anak bisa hafalkan doa ini. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Bala ya wa ana dzalika minasyahidin. Dan kami termasuk orang-orang yang menyaksikannya ya Allah. Ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kata ulangi lagi, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini wajib dihafalkan untuk anak-anakku sekalian. Setelah baca surat At-Tin harus membaca jawaban ini, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Ini terus diulang-ulang sampai hafal. Kita tolong orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya untuk menyimak agar kalian senantiasa bisa lancar ya. Jadi kita insyaallah pertemuan berikutnya kita bisa live lewat Google Meet atau Classroom. Nanti harus dikondisikan dengan wali kelasnya ya. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa bertemu tatap muka langsung, kita bisa baca sama-sama secara serentak ya. Terus kalian banyak mengulang-ulang Al-Quran di rumah ya. Jangan lupa kalau megang Al-Quran harus mempunyai wudhu ya, karena Al-Quran ini bukan sembarangan buku ya. Jadi biar kalian memegang buku cetak ini, buku pelajaran agama Islam PAI, kalian harus mempunyai wudhu ya. Biasakan kalian mempunyai wudhu ya, karena wudhu ini senjata buat kalian ya, senjata. Kalau kalian punya wudhu, kalian keluar rumah insya Allah Allah pelihara dari musibah, dari kecelakaan ya. Biasakan mempunyai wudhu. Mau makan berwudhu, mau tidur berwudhu ya. Wudhu ini senjata kita orang Islam, orang Muslim, agar senantiasa musuh tidak bisa menyerang kita. Jadi biasakan mau apa-apa berwudhu ya, berwudhu secara baik dan benar ya. Mau pegang apalagi mau baca Al-Quran, mau ada pelajaran Al-Quran baik agama Islam maupun Usmani, dibiasakan anak-anakku untuk senantiasa berwudu ya. Jadi surat At-Tin ini surat yang diturunkan di Mekah, atau surat namanya, ingat-ingat, Makiyah, berjumlah 8 ayat. Diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berjumlah 8 ayat. Dari mana At-Tin itu diambil? Dari nama buah yang ada di daerah Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah sana. Ada namanya buah tin dan buah zaitun. Kalau buah zaitun, kita sering di Indonesia menggunakan minyak zaitun. Atau ada juga buah yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan, baik untuk kesehatan. Itu dia buah tin ya, di Arab Saudi sana, buah tin. Nah, ini luar biasa surat At-Tin ini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan mengenai arti atau makna
atau apa saja yang bisa diambil daripada surat At-Tin ini, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Mungkin sekian dari Pak Rizky. Ya, Pak Rizky tugasnya anak-anak di rumah menghafal surat At-Tin. Ya, setelah hafal dan lancar, ajak minta orang tuanya, ayah bundanya, bapak ibunya, papa mamanya untuk menyimak atau mendengarkan bacaan kalian, atau adik atau kakaknya boleh. Ya, itu saja pertemuan kali ini untuk kelas 5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menghafal surat At-Tin. Allah beri kemudahan kalian dalam belajar dan menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah cepat angkat wabah corona, kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di sekolah tercinta kita STIT Al-Khairat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Rizky mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.